best trader community. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Seperti biasanya setiap hari Kamis kita ketemu di live YouTube PT First State Futures. Malam ini tanggal 14 Maret 2024. Baik, seperti biasanya durasi 1 jam ke depan kita akan membahas 2 sesi. Sesi pertama kita akan bahas economic calendar, yaitu data-data penting atau analisa fundamental. Nanti kita lanjut ke data analisa teknikal. Dan seperti biasanya Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya atau request seputar saham tunggal Amerika. Nah, di sini juga sudah ada 2 WA yang masuk. Seperti biasanya request saham Meta Platform. Ini ada Bu Ayu, selamat malam. Ya, nanti Meta Platform juga kita bahas ya. Ini udah ada WA masuk. Ada Ibu Wida ini, selamat malam. Bu Ayu, selamat malam. Bu Erna, selamat malam Pak, tolong review saham Alibaba, Boeing, Nike, dan Google. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu ya Ibu. Saham Boeing gimana Pak? Oke, saham Boeing nanti kita bahas ya. Nah, karena pecah support pertama ya, nanti kita lihat. Baik, sambil menunggu partisipan yang lain, ini juga ada WA, tolong juga bahas saham Disney. Oke, Disney juga. Baik, untuk menyingkat waktu sambil nunggu partisipan, saya langsung buka ekonomi kalender dulu. Saya akan share screen dulu ya. Bentar. Saya share screen ekonomi kalender. Baik, di sini ada Ibu Milka. Selamat malam Pak Husan, selamat malam Bu Ayu, saham Google dan Boeing Pak, tolong bantu. Oke, banyak yang saham Boeing ya. Oke. Baik, kita mulai dari pembahasan data penting dulu ya. Nah, minggu ini di sini saya buka source-nya investing.com untuk melihat ekonomi kalender this week, minggu ini. Diawalin tanggal 12 Maret ya, hari Selasa ya kalau nggak salah. Kita udah dihadapin data penting yaitu core CPI dan CPI. Ini inflasi juga. Ya, beberapa minggu yang lalu pada waktu rilis data core PCE, nah itu inflasi juga. Saya sudah sedikit memberikan penjelasan bahwa di Amerika inflasi itu ada 3, ya, PCE, CPI, dan PPI. Nah ini sudah dirilis semua. Oke. CPI ini data inflasi CPI Amerika ini dirilis naik dari 3,1 previous atau sebelumnya forecast-nya 3,1, aktualnya 3,2. Jadi CPI, inflasi CPI Amerika naik. Core PCE ya yang dirilis akhir bulan Februari, kemarin juga sudah kita bahas, itu flat ya. Nah, oke, flat. Ya, mana core PCE di sini? Nah, ini core PCE-nya ya. Nah, core PCE-nya. Nah, mengalami kenaikan untuk year tahunannya ini turun sedikit dari 2,9 ke 2,8. Jadi saya bilang ini flat. Dan malam ini tadi data Amerika juga ada data penting yaitu PPI. Ini inflasi juga ya. PPI Amerika ini naik ya, ini untuk bulanannya dari 0,3 forecast 0,3, aktualnya 0,6. Oke, PPI-nya.
Jadi secara keseluruhan inflasi Amerika ini masih stagnan ya, Fed bahkan mengalami sedikit kenaikan. Ya, artinya jika inflasi Amerika mengalami stagnan atau kenaikan sedikit, dampak korelasi terhadap suku bunga, potensi suku bunga Amerika pertemuan tanggal 20 Maret ya 20 Maret ini minggu depan kemungkinan besar 99% tetap dipertahankan di 5,25 sampai 5,5%. Jadi nanti di pertemuan The Fed kuartal pertama ini ya tanggal 20 Maret kemungkinan besar The Fed 9 berdasarkan CME Group ya. Di sini saya lihat source-nya saya pakai CME Group untuk melihat probabilitas ya potensi suku bunga Amerika. Nah, di pertemuan pertama tahun 2024 tanggal 20 Maret minggu depan kemungkinan besar suku bunga Amerika ini dipertahankan di kisaran 5,25 sampai 5,5%. Jadi Bapak Ibu kalau tanya Pak kira-kira suku bunga Amerika dipangkas atau enggak di pertemuan pertama 20 Maret? Tidak ya, tetap. Terus kapan mulai dipangkas Pak? Ya, nah kita cek aja di sini. Pertemuan selanjutnya 1 Mei 91,6 masih di kisaran 5,25, baru muncul hanya 8,3% mulai pemangkasan. Nah, jadi potensi pemangkasan suku bunga kemungkinan terjadi di kuartal kedua nanti ya. Nah, kalau saya lihatnya bisa 1 Mei atau 12 Juni nanti. Ya, kalau 12 Juni probabilitasnya sudah 59% nih ya pemangkasan akan terjadi. Ini penting biar Bapak Ibu ya kita minimal punya gambaran tentang probabilitas suku bunga karena kaitannya nanti terhadap pergerakan saham. Oke. Oke, itu untuk data ekonomi kalender malam ini ya. Jadi malam ini tadi sudah dirilis beberapa data penting Amerika yaitu PPI, ada initial jobless claim juga ya, ini ukuran tingkat pengangguran Amerika. Jadi dari 210.000 previous atau yang minggu lalu forecast-nya naik 218.000, aktualnya turun 209.000. Jadi bagus untuk ukuran tingkat pengangguran Amerika ya, mengalami penurunan penganggurannya. Oke, terus ada data retail sale. Retail sale-nya ini naik ya, meskipun di bawah forecast ya, forecast-nya 0,8% dari sebelumnya minus 1,1, aktualnya 0,6%. Nah, jadi secara keseluruhan kalau dilihat dari jobless claim, retail sale ya, nah, retail sale-nya juga ini naik. Data Amerika malam ini bagus. Oke, nah nanti kita lihat harusnya indeks dolar DXY-nya ini naik menguat. Lawan-lawannya biasanya koreksi ya turun termasuk kalau Bapak Ibu yang transaksi emas terkoreksi karena dolar potensinya menguat. Nah, oke, itu seputar data penting. Di sini juga sudah ada ICA official, malam Pak Usan, malam juga. Tolong dibantu SAU-nya juga Pak arahnya. Oke nanti ya kalau SAU kalau ada durasi waktu terakhir karena fokus malam ini saya membahas tentang saham tunggal Amerika tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada durasi waktu kita coba untuk SAU USD-nya. Baik, seperti tema malam ini ya, perlambatan ekonomi. Nah, di sini saya ingin menunjukkan tentang perlambatan ekonomi terutama di 3 negara yang sudah viral ya di beberapa media yaitu Inggris, Jepang, dan Cina. Jadi 3 negara itu kalau saya lihat berdasarkan inflasinya ya, saya mulai dari Cina dulu sambil menunggu
open market saham ya, kurang 15 menit lagi, kurang lebih ya 17 menit. Cina ya, di sini saya pakai sostradingeconomics.com kalau Bapak Ibu ingin melihat eh, berita-berita, data-data ekonomi ya, di sini banyak sekali ya. Inflasi ya Cina, nah, ini dirilis tanggal 9 Maret ya, kemarin. Jadi mengalami kenaikan ya. Nah, ini adalah data Cina, inflasinya naik yang sebelumnya itu deflasi atau inflasi minus ya. Nah, jadi ini kalau cara ngelihatnya ini kan data inflasi ya. Nah, beberapa kuartal Cina ini deflasi ya. Nah, jadi lawan dari inflasi. Oke, itu deflasi. Deflasi lebih berbahaya daripada inflasi. Nah, Cina mengalami deflasi ya di Januari 2024 terbesarnya. Ya, tapi Maret data tanggal 9 Maret kemarin sudah plus 0,7%. Ini dampaknya biasanya ke saham Alibaba ya. Karena saham Alibaba itu saham Cina ya. Nah, jadi perlambatan ekonomi di Cina ini sudah terjadi, bahkan deflasi kalau kita lihat dari angka inflasinya ya. Januari minus 0,8, Desember ini minus 0,3, minus 0,5 ya, 4 bulan berturut-turut deflasi ya. Baru Februari ini plus 0,7 ya. Nah, semoga ini terus ya mengalami kenaikan. Kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir di sini, nah, pasca COVID mengalami deflasi juga minus 0,5. Ya, terbesarnya itu akhir tahun kemarin, awal tahun Januari itu minus 0,8%. Ya, jadi kalau ditanya Pak, Cina ini resesi, ya, ya. Akhir tahun, awal tahun itu udah resesi ya, deflasi ya. Nah, baru data eh, tanggal inflasi bulan Februari yang dirilis tanggal 9 Maret ini baru plus ini, tapi masih perlambatan ekonomi kalau kita lihat. Nah, tapi ini udah sinyal positif terhadap saham Alibaba ya. Nah, kita cek nanti ya. Nah, tapi saya ketika bikin morning update Alibaba beberapa hari ini plus terus ya, naik terus ya, akibat dampak dari data inflasi Cina ini yang positif, yang awalnya inflasi negatif atau deflasi, nah berubah jadi positif sekarang. Ya, ini kabar baik untuk saham Alibaba. Terus kalau kita lihat dari Jepang, Jepang ya berdasarkan data inflasi sebenarnya belum deflasi, belum resesi ya, baru perlambatan ekonomi masih positif 2,2% ini. Oke. Inflasinya memang mengalami penurunan ya, artinya perlambatan ekonomi. Kalau kita lihat data 5 tahun terakhir, nah deflasi Jepang resesi itu terjadi di pasca COVID ini 2020 sampai terbesarnya minus 1,2%. Ini inflasi negatif atau deflasi ya. Nah, udah itu dia inflasi ya. Nah, positif sekarang mengalami penurunan ya. Ini perlambatan ekonomi. Memang ancamannya kalau turun terus ya akan deflasi. Tapi kita tidak pernah tahu ya ke depan ya. Saya berdasarkan data saat ini aja. Jadi kalau ditanya Pak Jepang resesi, belum ya. Berdasarkan data inflasi masih positif 2,2%. Nah, oke, kalau Inggris sama ya, perlambatan ekonomi ya, stagnan beberapa bulan terakhir ya, inflasinya 3,9 sampai 4%, turun dari tertingginya 10,4%. Nah, kalau kita lihat 5 tahunnya sama ya. Jadi baru perlambatan ekonomi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Terus sedangkan data Amerika inflasinya sekarang kemarin dirilis skor PCE ini berada di angka 3 2,8%. Target normalnya 2%.
Ya, ini kabar positif juga ya. Kalau saya lihat dari suku bunganya ya, suku bunga memang dipertahankan. Kenapa? Karena inflasinya stagnan ya. Tapi ketika nanti bulan depan data inflasi Amerika turun ya, nah ini juga probabilitas suku bunga juga akan berubah. Nah, sama seperti pada waktu 2 minggu yang lalu, kalau Bapak buka YouTube live-nya saya di PT First State, saya pernah membahas navigasi atau sejarah pasca pemilu Amerika. Karena tahun ini kita dihadapin event besar Amerika, yaitu pemilu Amerika November. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube PT First State, saya pernah membahas historis sejarah pergerakan saham pasca pemilu Amerika. Nah, itu yang saya jadikan pedoman ya. Rata-rata Maret memang ya, Maret pertengahan Maret sampai akhir atau awal April itu akan terjadi koreksi. Nah, benar faktanya ya. Nah, beberapa saham terutama teknologi sudah terkoreksi. Nah, terus untuk pemilu memang kandidat sementara tetap ini Trump sama Biden. Nah, ini jadi seru ya. Trump biasanya identik dengan perang dagang nanti. Oke. Baik, itu seputar data penting. Kalau ada pertanyaan seputar data penting silakan sharing. Baik, kita lanjut ya. Data penting sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke, untuk besok hari Jumat, data penting Amerika itu tidak ada yang high impact, ya, medium aja. Nah, yang high impact sudah dirilis malam ini, kemarin, ya, itu. Nah, baik, kita langsung ke analisa teknikal, ya. Oke, kita mulai dari grafik DXY dulu ya. Nah, ini adalah grafik daily harian untuk indeks dolar, US Dollar Index. Di sini saya pakai platform TradingView, Bapak Ibu. Hari ini hijau, ya. Mungkin dampak dari rilis data malam ini Amerika yang positif. Tadi saya sudah bahas, mulai dari data jobless claim, ya, ukuran tingkat penganggurannya turun Amerika, retail sale-nya mengalami kenaikan positif, nah, indeks dolarnya naik, ya, hijau, ya. Nah, terus biasanya kalau indeks dolar DXY ini menguat, ya, naik hijau, lawan-lawannya yang direct langsung terhadap US dollar biasanya merah atau turun, ya, seperti SAU USD, Euro USD, GBP USD, ya, yang direct langsung terhadap dolar. Ya. Oke, kita sekarang cek untuk indeks, ya, mulai dari cek S&P 500-nya dulu. S&P 500 ya sideways ya, malah potensinya akan koreksi turun ya. Nah, saham kemungkinan malam ini kalau berdasarkan data DXY tadi dolar menguat ya, data Amerika bagus, potensi suku bunga yang akan datang dipertahankan di level tertinggi. Saham akan terkoreksi ya, melanjutkan koreksi karena beberapa hari terkoreksi atau sideways flat. Memang ada beberapa saham nanti yang flat atau sudah waktunya rebound ya. Nah, di sini saya melihat berdasarkan S&P. Ini S&P-nya kan apa ya? Ya awalnya hijau terus ekor aja. Ini kalau saya ganti time frame ini mana time frame-nya? Bentar. Oke. Ya, terkoreksi ya. Dua candle ini merah ya.
Kalau lihat indeks Dow, indeks Nasdaq-nya sama ya, terkoreksi cenderung malam ini ya, merah ya. Oke, ini flat di atas konsolidasi tapi mengarah terkoreksi. Kalau lihat Dow Jones-nya, Dow Jones hijau ya, masih hijau daripada indeks ya, tapi 4 jamannya merah ya. Jadi potensinya saham malam ini akan terkoreksi, tapi kita akan cross check nanti emiten untuk masing-masing sahamnya. Baik, kita mulai ya dari tadi dari pertama ada yang request. Saya mulai dari Apple dulu ya. Apple, terus nanti ke Alibaba, Google, Boeing, Google ya. Nah, karena Apple tadi ada yang WA juga, Pak, tolong bahas Apple. Baik, kita mulai dari saham Apple. Nah, saya hapus dulu. Ini pembahasan minggu lalu. Ya, ini pecinta saham Apple. Oke, ini grafik mingguan untuk saham Apple ya. Nah, jadi minggu ini Apple flat ya, karena minggu sebelumnya merah ya. Nah, sekarang hijau tapi candlenya masih tidak terlalu besar ya. Untuk stokastik indikatornya udah di bawah 20%, tapi masih mengarah ke bawah sedikit, artinya ada potensi untuk melanjutkan penurunan koreksi ya. Nah, targetnya saya di sini ya. 165 ini adalah support terdekat. Nah, jadi kemarin saya selalu bahas Apple, saya melihat akan terjadi koreksi. Kenapa? Nah, terlihat dari sini, inilah bullish trendnya ya. Tren besar masih naik. Kalau tanya Pak, tren saham Apple masih naik. Ini ya. Jadi masih naik dari sini ya. Nah, pasca Covid ini kan sudah 5 wave. Ya, wave 1, wave 2, wave 3 ya. Nah, dari sini ini masih naik ya. Oke. Saya potensinya lihatnya ke sini ya. Jadi tren besar masih naik ya. Nah, terus kita fokus ke struktur market terakhir di sini. Ini bullish trendnya yang kuat. Tertahan di 198, terus terkoreksi, tahan di 165. Ini saya jadikan support klasik ya, berdasarkan lower low. Terus dia melanjutkan kenaikannya, tapi tidak mampu membreakout high-nya ini. Ya, ekor aja sedikit reject ya. 199 nggak mampu berarti. Ini adalah penolakan rejection ekor aja. Nah, secara logika di sini tidak mampu membuat higher high lebih tinggi sejajar penolakan. Potensinya akan ke support ini. Oke, ini yang selalu saya sampaikan. Kenapa pada waktu di sini saya belum berani mengeluarkan sinyal buy, atau ada Bapak Ibu yang bertanya berani beli? Tidak, saya belum berani berdasarkan teknikal. Kecuali kalau membuat higher high lebih tinggi. Ya, di sini saya berani untuk melakukan action pembelian karena di sini tidak mampu membuat higher high ya, dia potensinya ke target lower low. Bahkan ya, kalau dia mampu breakout ini potensinya double top nanti. Jadi cara mengukur double top berdasarkan Fibonacci, tinggal tarik di sini. Ya, targetnya 127 untuk target pertama ya. Kalau saya lihat ini kalau breakout dia targetnya ke sini. 127,2% ini di level 156 bisa ya. Atau terjauhnya 161 ini. Ini roadmap untuk saham Apple ya. Jadi di sini area support pertama potensinya double bottom ya. Kalau Bapak Ibu mau entry di sini secara teori boleh karena sudah mendekatin support buy, tapi antisipasi ketika breakout stop loss dulu, cut loss dulu. Bagi Bapak Ibu yang equity-nya apa ya, ya
cukuplah ya, tidak terlalu besar ya. Nanti bisa entry buy lagi di 1,127,2% di level 156 sampai 153 kurang lebih. Di sini juga kuat ya. Nah, di sini cluster support ya. Kenapa saya bilang cluster support? Karena ada tumpukan beberapa support trend ini yang ke samping ini sama klasik di sini kan selalu terjadi resisten ini ya, tembus jadi support resisten ya. Terus support berdasarkan Fibonacci juga 127,2%. Terjauhnya di sini 145 sampai 141. Nah, inilah roadmap untuk saham Apple. Kalau ada pertanyaan untuk saham Apple silakan. Saya turunkan ke time frame daily untuk saham Apple. Jadi malam ini saya lihat potensinya akan ada kelanjutan koreksi penurunan, mungkin target terdekatnya di support 165 166 ini. Ya, target ini Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi kalau saya gambarkan untuk time frame daily dari puncaknya di sini ya, koreksi. Nah, ini double bottom. Nah, dia nggak mampu membuat higher high, lower high lebih rendah ya. Ini support ya. Nah, selalu tertahan di sini. Akhirnya jebol ya. Inilah support kuat sebenarnya ya. Nah, ini kan saya tandain kemarin di sini support kuat ya. Tertahan di sini. Ya. Mungkin ada beberapa ini buy di sini ya bisa terjadi, tapi saya tidak rekomendasi pada waktu itu karena di sini belum membuat higher high, potensinya ke double bottom. Jadi breakout ya, targetnya ke sini. Ya, silakan untuk pecinta saham Apple. Oke, untuk Apple tidak ada pertanyaan. Saya lanjut ke saham. Ini saya urut dari komen pertama ya, dari Ibu Ernawati, Alibaba. Baik, saya langsung ke Alibaba. Oke, Alibaba. Tadi saya sudah singgung untuk inflasi Cina positif ya, dari inflasi negatif minus berapa persen tadi ya. Nah, harusnya Alibaba karena perekonomian di Cina yang awalnya deflasi ya atau inflasi minus ya, deflasi sekarang berubah jadi positif. Nah, artinya perlambatan ekonomi ya, tapi sudah mulai sudah positif dari minus inflasinya harusnya saham-saham Cina itu naik. Nah, kita cross check Alibaba. Alibaba kalau lihat daily-nya ini beberapa hari mengalami kenaikan tapi tidak terlalu signifikan ya ini. 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut positif dari 172 ya sampai sempat ke 77 ya. Oke, saya bahas sekarang saham Alibaba. Saya mulai dari time frame mingguan dulu. Oke, saya hapus sedikit dulu biar ada gambaran. Baik, ini grafik Alibaba time frame weekly atau mingguan. Kalau kita lihat candle beberapa minggu terakhir, Alibaba ini mengalami pola flat atau konsolidasi ya, atau sideways ya, kita tandain dari ini ya, candle hammer ya ini ya, nah bawahnya ini, oke, nah bawahnya ini. Jadi nggak kemana-mana ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 minggu ini flat konsolidasi di area 70 naik 78 ya. Oke, kita tahu ketika market itu ini sudah open market ya, saham sudah open market. Tunggu dulu, saya akan cross check Google karena ada posisi saham Google kemarin kita rekomendasikan untuk beli. Oke, nanti saya akan pasang limit TP ya untuk Google. Ini belum bisa ya, ada trial waktu
5 menit. Dan informasi ya, sekarang sudah masuk ke summertime, jadi lebih 1 jam lebih awal ya untuk open market Amerika. Oke, kita tinggalkan dulu. Baik, kita kembali ke Alibaba ya. Jadi Alibaba ini sideways polanya, masih flat ya. Jadi kalau bahasa eh, SND-nya supply demand ini membentuk pola base ya. Kalau break atas biasanya agak panjang ya, agak panjang kayak gini. Ya minimal ke 161 atau di sini aku lihat 83, 85 kalau mampu breakout atas, tapi kalau breakout bawah kembali lagi ke support yang ini. Ya, oke. Jadi ini resisten kuat kalau saya tarik ya. Support di breakout jadi resisten, ini kuat sekali 78.50 atau 7879 lah ya. Kalau saya tandain ini adalah resisten kuat, di bawah ini support kuat, jadi sekarang berada di area support dan resisten kuat ya. Jadi ini grafik mingguan ya. Kalau minggu ini dia mampu closing di atas 79, di atas resisten ini, misalkan nanti malam closing di atas, besok dilanjut naik hari Jumat dan mampu closing di atas 79 atau 80, saya optimis akan melalui kelanjutan terus naik di minggu-minggu berikutnya. Targetnya resisten pertamanya di 87 ya, lower high ini. Oke. Terus terjauhnya sementara saya melihat ke 102. Inilah pergerakan saham atau roadmap saham Alibaba. Ya. Nah, kalau saya boleh tarik di sini sebenarnya sinyal awal breakout sudah ada. Ya. Jadi tren masih turun. Ya. Ini sinyal awal karena mampu membreakout tren resisten ini. Oke. Nah, cara nariknya kan gini. Untuk tren resisten dari swing terluar kita tarik. Jadi sudah mampu membreakout. Ya, baru valid ketika membuat higher high. Nah, ini kan belum membuat higher high. Dari sini higher high, ini lower low, lower high, ya, high-nya lebih rendah, lower low, low-nya lebih rendah, ini lower high, high-nya lebih rendah, nah, dan tertahan di sini masih. Ya. Nah, sekarang dia ngaca atau sideways di pola di sini ya. Kita tunggu ya, apakah mampu membreakout resisten kuat 78, 79 ini. Ya. Kalau mampu ya, dia potensi akan mengalami kelanjutan kenaikan. Target ke 87. Ya, kalau saya turunkan ke time frame daily, nah, malam ini terkoreksi ya. Nah, sesuai saya lihat berdasarkan data Amerika ya, positif, suku bunga masih berpotensi dipertahankan, beberapa saham akan terkoreksi untuk malam ini. Termasuk Alibaba ini ya terkoreksi lagi dari tertingginya kemarin sempat 77, sekarang 74. Nah, ini. Jadi masih sideways ya. Saya nggak berani merekomendasikan buy. Saya juga udah buy di sini ya nasabah, tapi terjebak profitnya nggak banyak ya. Floating juga nggak banyak. Ya udah di hold aja untuk Alibaba ya. Karena berdasarkan pergerakannya memang konsolidasi flat di area sini. Ya, lebih baik di hold aja dulu. Oke. Clear ya untuk Alibaba. Ini ada PayPal, oke. Kita lanjut ke Boeing. Oke, saya ganti Alibaba ke Boeing. Baik, Boeing kemarin kita sempat mengeluarkan rekomendasi untuk buy di support di sini. Saya mulai dari time frame weekly dulu Boeing. Oke, saya hapus dulu semuanya biar ada. Oke, ini grafik saham Boeing time frame weekly ya, mingguan. Oke. Tren masih naik
untuk tren besarnya ya Bapak Ibu, untuk saham Boeing dari sini aja ya. Nah, ini lebih tinggi low-nya, lebih tinggi, ini tertahan di sini ya. Jadi masih lebih tinggi dari ini, tren masih naik. Ya, baru dikatakan turun kalau mampu membreak out lower low, misalkan jebol di sini, nah, turun. Tapi sementara selama tertahan sejajar atau di atasnya lower low, ini tren masih bisa dikatakan naik. Ya, oke. Jadi tren masih naik untuk Alibaba. Boeing dengan support kuat lower low ini. Karena di sini kenapa saya katakan support kuat, strong support ya, berdasarkan klasik di sini ada resisten yang di breakout jadi support ini juga ya. Nah, ini bagus ya. Nah, support kuat. Nah, potensinya double bottom bisa. Ya, double bottom. Kalau saya lihatnya dia akan tertahan di sini. Terus di sini saya tarik tren support ya. Ini tren support karena berada di bawah candle ya. Kalau di atas candle berarti tren resisten. Ini tren support. Kalau saya tarik ketemu swing terluar ya. Swing terluar di sini. Nah, inilah target saya. Oke. Indikator stokastik sudah berada di bawah 20%, bahkan sudah kalau saya zoom di sini udah nempel mau berpotongan ya. Nah, semoga aja ya. Semoga aja koreksinya sedikit lagi udah itu reversal balik arah naik. Nah, oke, ini untuk time frame mingguan saham Boeing. Ya, minggu ini drop turun ya candlenya ya. Merah jebol dari yang chart pattern kemarin saya jelaskan, jebol dari atau breakout tembus support yang saya garis ini. Ya. Oke, saya turunkan time frame ke daily. Nah, di sini kemarin saya merekomendasikan beli. Ya, di 198, ada yang 199, bahkan mungkin ada 200 di sini. Ya. Nah, sempat naik profit tapi nggak banyak ya, karena tertingginya hanya tertahan di 205, 203 ya. Terus dia breakout jebol support ini langsung. Karena ini termasuk support kuat ya. Kemarin saya bahas untuk di time frame daily ya. Ini adalah pola chart pattern atau pola grafik descending triangle. Ini pola netral ya. Ini yang selalu saya sampaikan. Bapak Ibu bisa lihat live sebelumnya ya. Di sini kan pola chart patternnya ini kelihatan ya, descending triangle. Ini adalah pola chart pattern netral. Netral dalam artian ya, kalau breakout atas dia akan reversal naik, kalau breakout bawah dia akan lanjut turun target sini. Ya. Nah, faktanya kenyataannya dia breakout bawah karena ini chart pattern netral ya. Oke. Nah, sekarang saya lihat ya, mendekati di sini sudah ada posisi buy ya. Saya rekomendasikan untuk averaging buy di support kuat yang kedua di sini ya. Nah, mungkin yang beli di 199, satu sekarang sudah keseret minus ya. Mungkin minus berapa ya? Saya ukur ya, minus 7-8% ya, kurang lebih ya, minus 7 dolar, 8 dolar, ya 15 dolaran ya, kurang lebih. Oke. Nah, jadi Boeing ya, yang belum buy ya, saya rekomendasikan boleh buy ya untuk malam ini karena sudah mendekati support atau nunggu support 176 sampai 172. Ini area support buy saya untuk yang kedua. Yang pertama di sini ya. Oke, atau ada yang buy di sini stop loss Pak karena jebol ini boleh ya. Nah, berarti sudah clear nggak ada posisi, berarti untuk buy selanjutnya di sini ya. Oke, saham Boeing, yang tanya saham Boeing. Jadi yang buy di sini di hold aja dulu, sabar ya. Sabar. Kalau equity-nya mencukupin masih banyak ya untuk melakukan averaging buy, silakan nanti ya. Nah, ketika terjadi koreksi lagi mendekati 176
Nah, 177, 176, 175 sampai 172 lakukan averaging buy. Oke. Nah, tapi kalau equity-nya hanya cukup untuk buy sekali, ya udah di hold aja dulu ya. Nah, selama ini tidak jebol 172, 171 ini tidak mampu jebol, saya lihat potensinya masih ada harapan untuk naik. Nah, secara fundamental kemarin saya sudah sempat ya beberapa investor tanya ya. Jadi pasca turunnya ya atau kelanjutan koreksi Boeing ini kan kecelakaan pintu yang meledak ya. Nah, jadi Federasi FAA di Amerika melakukan penyelidikan ya, bahkan menghentikan sementara 73 yang meledak itu ya. Nah, itulah ya akibat penurunan atau koreksi kelanjutan ya, adanya secara fundamental ya. Nah, tapi kalau menurut saya itu bersifat sementara ya, karena kecelakaannya tidak memakan korban, juga nggak seperti kecelakaan sebelumnya ya, kayak Lion Air enggak ya. Oke, jadi bersifat sementara, responnya ya sudah ini dari sini ya. Nah, sideways dia respon lagi. Nah, ya, malam ini hijau ya sedikit ya. Oke, Boeing clear secara stokastik sudah di bawah 20% juga ya. Oke. Nah, sudah mau mengarah ke atas, artinya potensi untuk turun udah nggak banyak harusnya ya. Oke, clear ya untuk Boeing. Jadi kesimpulannya untuk saham Boeing yang sudah buy di sini ya, di hold aja dulu ya, di hold ya. Jangan melakukan averaging buy ya. Kalau equity-nya tidak mencukupin, jangan memaksa, cukup satu kali entry aja. Nah, bagi yang equity-nya masih cukup untuk melakukan averaging buy, silakan nanti ya. Ketika terjadi koreksi lagi mendekati level 176 sampai 172 di sini ya. Oke. Sabar dulu ya, jangan turun averaging buy jangan ya. Nah, kalau saya sih averaging buy-nya nanti nunggu di area sini 177, 176 ya. Nah, ternyata tertahan di sini naik ya udah ya. Tinggal nunggu buy atasnya aja sampai profit kita lepas. Oke, clear ya? Itu untuk planning saham Boeing. Nah, jika ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Boeing boleh. Saya lanjut tadi Nike ya. Saya cek dulu Google ya. Oke, masih hijau ya. Oke, sekarang saya ke saham Nike dulu. Oke, saya cek di time frame weekly dulu ya untuk saham Nike. Nike hampir sama ya. Ini minggu ini hijau, minggu kemarin merah. Ini juga sideways lumayan besar ya. Nah, ini ya. Jadi konsolidasi ya. Ini kalau menurut saya ini ya flat ya, konsolidasi ya. Breakout atas enggak, ini mau breakout bawah ya minggu lalu ya. Ekor aja reject ya. Tidak mampu closing di bawah support ini ya. Oke, ekor ini nih kalau saya zoom nih. Nah, sempat turun minggu lalu 97, tapi closing mingguannya di 99 sejajar sama support ini. Ya, ini masih. Nah, sekarang hijau ya. Nah, minggu ini kalau mampu ya, kalau saya masih flat ya, kecuali keluar dari zona konsolidasi ini naik ya, mampu closing di atas 108 lah ya, dia akan naik ya. Nah, ini ya. Oke. Inilah gambaran saham Nike. Sekarang konsolidasi. Ya. Potensi lanjut turun bisa. Targetnya saya di sini. Ya, ini. Ya. Yang area kuning ini ya. Nah, saya jadikan ini support karena ada ini kuat sekali. Ya, tren supportnya ini saya tarik dari low paling ya pasca COVID ketemu swing terluar. Nah, ini.
Nah, kita bisa melihat di sini pola chart pattern-nya ya, triangle ya. Triangle ini juga pola grafik netral, netral dalam artian ya, kalau keluar dari zona ini ya tembus, dia akan melanjutkan koreksinya ya, ini ya. Sebaliknya, kalau dia mampu jebol keluar resisten support, dia akan breakout naik. Jadi ini pola grafik netral ya. Oke, nah kita tunggu aja ya, mampu breakout mana nanti, support atau resisten. Ya, sekarang konsolidasi. Ya, jadi konsolidasi ini terkesan ada yang ditunggu ya. Mungkin nunggu data suku bunga ya, tanggal 20 nanti. Ya. Nah, tapi data suku bunga kita sudah tahu 9,99% dipertahankan ya, makanya saham flat konsolidasi di bawah. Tapi ingat ya, kalau kita mengikuti data buy on rumor, sell on news ya, bisa saja nanti faktanya ketika suku bunga diumumkan dipertahankan di 5,25, 5,5 di level tertinggi, ya, saham malah naik. Ya, bisa terjadi. Kenapa? Karena sudah direspon sebelumnya. Saham-saham yang turun sekarang itu adalah respon dari forecast suku bunga yang akan dipertahankan. Nanti kalau sudah dirilis, mungkin sudah selesai responnya. Ya. Jadi kalau kita transaksi mengikuti data, nah kita ingat prinsip buy on rumornya dulu ya. Jangan aktual keluar langsung kita ikutin. Oke. Baik, saham Nike saya turunkan time frame daily dulu. Kalau daily hari ini terkoreksi ya, sempat naik 102, sekarang koreksi. Ya, oke. Jadi saya nggak tahu Ibu Erna ini ya mau nahan masih. Kalau saya tahan dulu ya selama ini nggak breakout ya. Ini nih ya yang saya tandain ini. Nah, oke. Selama ini nggak breakout, saya melihat ada potensi naik lagi. Nah ini kalau saya tandain. Ya, oke. Nah, selama ini nggak breakout. Ya. Tren naik. Ini kan semakin naik. Dari sini semakin naik hype-nya. Nah, ini naik terus. Ya, baru dikatakan tren turun kalau breakout ini sudah. Nah, ini turun, targetnya ke sini nanti. Ya, semoga tertahan di sini ya. Oke, clear ya. Untuk saya cek, ini ada Bu Melka, ya Pak, untuk penjelasan yang sangat gamblang. Memang saya tunggu koreksi 176 baru buy. Boleh ya. Nah, 177, 176, 175 sampai 172 itu area buy, area support ya. Boleh pasang limit aja biar nggak terlalu ini mantau tiap malam. Oke, clear untuk Nike. Saya lanjut ke Google karena Google saya ada posisi untuk melakukan close profit dulu ya. Oke. Google kemarin kita keluarkan sinyal dan sekarang saya akan close profit dulu untuk Google ya. Saya mulai time frame weekly dulu Google. Oke, Google tren masih naik ya, tren naik. Nah, kemarin saya ngasih pilihan daripada Apple, saya mending Google untuk saat ini ya. Nah, faktanya benar ya. Nah, dia nyentuh di area support tanda kuning aja ya. Pas di tren support juga ya minggu lalu, terus dia minggu ini dia hijau naik ya. Tren masih naik ya, stokastik sudah mau berpotongan ya ini. Terus sekarang yang sudah buy ya, yang sudah buy di sini, target profitnya di mana Pak? Nah, sekarang saya akan turunkan time frame daily. Nah, jadi saya anggap Google Bapak Ibu sudah punya posisi karena saya sudah mengeluarkan rekomendasi buy di area 131, 128 kemarin nggak kena, saya langsung buy di 131, 132 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengukur target profitnya. Nah, kita tarik aja retracement dari tertingginya 155 ini ya, higher high-nya. Nah, oke, sekarang mendekatin ke 50% ya.
Oke, saya akan push profit di area sini sebenarnya ya, area sini. Ya, area sini saya akan push profit karena eh, beberapa investor saya ini karakternya short term, ya, ada yang long term, ada yang medium term, ada yang short term. Untuk short term target profit Google cukup di 143, 144 sampai 146. Ini take profit dulu ya. Oke. Nah, untuk yang medium term tunggu sampai all time high-nya lagi ya 155. Long term ya udah biarin. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke karakter profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nah, kalau saya malam ini karena short term, saya akan pasang limit take profit di 14 ya satu karena di sini ada gap ya, ada gap ini antara 143 sampai 145, mungkin saya akan pasang 14450 ya. Nah, jadi di sini saya coba ya beberapa investor yang sudah buy saham Google, saya tutup dulu ya. Google kemarin buy, mungkin saya pasang TP dulu ya. Oke ya. Untuk Boeing kemarin kita melakukan buy ya, ini averaging ya karena equity-nya sangat cukup sekali ya. Alibaba masih juga ada ya di sini. Oke, untuk Google. Oke, Google clear ya. Jadi malam ini yang sudah buy Bapak Ibu yang eh, mau short term 143 sampai 145 lakukan take profit boleh. Nanti terjadi koreksi lagi ya. Sedikit di sini saya akan lakukan entry buy lagi ya. Ya. Tapi yang medium term silakan tunggu sampai 151 sampai 155 ya. Oke, Google clear ya. Ini yang tanya Google ini lumayan banyak ya. Yang belum buy ya jangan dikejar ya Bapak Ibu ya. Saya anggap sudah ketinggalan. Area beli secara teori itu mendekatin support. Nah, beberapa minggu lalu saya sudah memberikan rekomendasi support saham Google itu 131 sampai 128 di sini. Ya, mendekatin boleh lah. Jangan terlalu perfect ya. 128 sampai 131 pasangnya 128, 129 nggak kena ya. Mendekatin boleh lah 1-2 dolar. Faktanya kemarin turun cuma 131 ini ya. Kita buy limit 131 nggak bakalan dapat ya. Dapatnya mungkin 132. Nah, oke, clear untuk saham Google ya. Kalau malam ini nggak naik ke 14450 saya biarin ya besok semoga ya. Pokoknya target short term untuk saham Google saya take profit di 144 sampai 145 kurang lebih. Nah, oke, tapi nanti kalau ada koreksi lagi ya saya akan entry lagi. Cukup. Google sudah, Nike sudah, Boeing sudah, Alibaba sudah. Ini Exauyo ini nanti ya, PayPal. Oke. Baik, Apple udah coba ini ada request PayPal. Disney dulu ya. Tadi Disney ada WA saya ya untuk saham Disney. Oke, Disney. Tiap minggu saya bahas Disney. Sudah buy profit, take profit sudah ya. Sekarang saya menunggu koreksi untuk melakukan buy lagi untuk saham Disney ya. Nah, ini tertahan di area resisten, konsolidasi. Nah, saya lihatnya ini akan terjadi koreksi terjauhnya di sini untuk melakukan buy. Ya. Nah, ini layak Bapak Ibu untuk dijadikan momentum ya. Kalau saya tarik swing terluarnya gini ya. Ya, ini terlalu besar. Oke, ya. Saya turunkan time frame daily. Ini weekly-nya terlihat di sini ya. Oke,
Jadi harga naik, tapi ini sejajar. Ini namanya bearish divergence. Potensinya akan terkoreksi. Jadi jangan buy saham Disney karena mendekati resisten. Tunggu koreksi dulu. Ya. Nah, koreksinya di berapa untuk saham Disney? Nah, Disney sudah clear semua. Kemarin udah take profit. Kita ukur aja dari swing terakhir ini ya ke high-nya. Biasanya saya ambil 50 sampai 61 ini boleh. Terjauhnya di sini. 61-nya 98, 50%-nya 101 atau 102, 38-nya 104. Ya. Ya udah saya tunggu terkoreksi antara area-area sini nanti kita lihat ya. Nah, mungkin tertahan di 102 saya bisa buy nanti. Lihat ya. Buy-nya saya biasanya membentuk gini, turun ya, saya nggak akan lakukan buy dulu sampai terjadi swing low seperti ini. Nah, baru saya lakukan buy. Swing low valid, artinya minimal 2-3 candle. Ya. Kalau merah terus ya biarin aja dulu ya sampai buyer muncul candle hijau. Ya, candle hijau 2 minimal ya, swing low valid baru buy. Oke. Jadi di sini sabar dulu ya. Nah, ini akan ada kelanjutan dulu entah ke 38,2, 104 atau ke 102 atau ke terjauhnya saya ini ke 98 sampai 96 bisa terjadi. Ya, kita lihat aja nanti. Cukup saya langsung ke PayPal, ada request PayPal, PYPL. Oke, PayPal. Wah, PayPal malam ini terkoreksi ya. Kita mulai dari time frame weekly. Weekly udah hijau ya. Nah, saya senang ya. Tadi malam mantau PayPal juga ya. Nah, di sini minggu lalu juga saya bahas PayPal. Tren masih turun ya. Tren PayPal masih turun. Di sini terlihat jelas Bapak Ibu ya membentuk lower low, lower low, lower low. High-nya juga semakin turun ya, lower high ya. Nah, tapi sudah mampu membreakout tren resisten ini. Breakout. Ini sinyal awal untuk reversal ya, sinyal awal ya. Tapi belum valid. Valid ketika membentuk higher high. Kalau di sini kan masih lower high ya. Nanti kalau dia mampu tembus 77 ini ya. Nah, sekarang masih turun ya. Tapi udah hijau ya, semoga aja ada kelanjutan hijau. Kalau dilihat dari beberapa candle mingguan ini konsolidasi ya. Lihat ya, hampir sejajar ya. Tapi supportnya ini yang saya tandai kuning. Ya, ini support. Ya. Stokastik sudah berpotongan ke atas ya. Secara teknikal harusnya ini recovery dulu ya. Nah, recovery ya naik ya. Oke. Kita tunggu aja kalau daily-nya ya malam ini terkoreksi ya, nggak mampu tertahan di MA ya, ini MA 200 ya. Ini kuat ya, kuat sekali ini ya. Nah, oke. Jadi kalau PayPal ya saya lihat tren turun masih ya. Baru saya berubah pandangan ya, struktur marketnya berubah naik ketika ini resisten kuat ini nih, mampu dijebol 77 sampai 78 lah ya. Selama ini nggak dijebol, saya lihat ada potensi koreksi lagi. Ya. Oke, untuk PayPal clear ya. Satu lagi Intel Pak, Intel. Ini durasi waktu sudah Intel, INTC, Intel mana Intel? Iya, Intel. Intel ke mana? Intel, INTC ya, ini Intel. Oke, coba saya clearkan dulu ya. Saya hapus dulu untuk Intel. Saya mulai dari grafik mingguan. Oke, sebenarnya trennya sudah mulai naik ya. Dari pasca drop ini ya. Bentar ya. Ini ya, drop ya. Paling bawah di sini ya. Nah, ini kan
konsolidasi dulu ini ya, flat ya, breakout ini membuat high. Nah, dia nggak mampu tembus low-nya ini sudah mulai ya, ini ya. Nah, ini sudah mulai trennya sudah naik ya. Ini koreksi masih ya, karena support kuatnya di sini, ini kan bullishnya dari sini naiknya, ini koreksi ya, ini koreksi ini. Mungkin ada koreksi sekali lagi untuk lanjut naik ya. Jadi kalau saya tarik ya, supportnya kayak gini harusnya, terus digas ya, dari swing terluar terakhir ini ya, cara narik trend line itu ya, aturannya ya kita adjust kayak gini ya, adjust lagi ya, kayak gini. Jadi targetnya mungkin di sini. Nah, kita ukur ya dari sini. Ini low-nya di sini ya, sorry, low-nya di sini. Nah, karena ekor kita target tarik retracement. Oke, kemarin tertahan di 50% ya. Kalaupun dia koreksi, saya lihatnya ke 61. Ini support selanjutnya 39 sampai berapa ini? 40 lah ya. Ini. Oke, saya kalau turunkan daily biar stokastik sudah di bawah ya, 20% ya. Artinya persentase mau turun juga sudah nggak banyak. Kalau daily stokastik arah ke bawah, mungkin ada kelanjutan koreksi. Saya lihat akan ada kelanjutan koreksi, targetnya ke MA 200 yang saya tandain ini. Ya, ini. Oke. Jadi kalau fokus daily-nya dari sini, pergerakannya ini kan boosternya dari sini. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah nggak mampu dia bikin high ya, lebih rendah. Makanya dia jebol ya. Dia nggak mampu juga. Nah, saya lihat kayak gini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, bisa narik tren nanti di sini. Oke. Oke, cukup Nike. Sorry, Intel ya. Jadi Intel saya lihat akan terjadi kelanjutan koreksi, targetnya ke 39 sampai 40 di sini aja ya. Oke. Cukup. Ini tadi ada yang tanya emas bonus ya, durasi waktu. Coba saya buka XAUUSD-nya. Oke, DXY-nya hijau naik ya, harusnya merah ya, harusnya koreksi emas. Ya, koreksi benar ya, sejalan korelasinya dengan DXY, indeks dolar. Oke, ini roadmap emas saya ya. Nah, kemarin saya lihatnya pas ya, targetnya ke 2189, sempat tertinggi 2194 ya, ke area target ini ya. Sekarang konsolidasi. Ya, oke. Kalau berdasarkan fundamental, karena suku bunganya dipertahankan di level atas, harusnya ini koreksi dulu, konsolidasi. Jadi 1, 2, 3, 4 hari emas ini flat konsolidasi ya. Nah, tertingginya di sini ya. Ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus semuanya biar clear. Ya, nah, ya. Oke. Jadi ini flat konsolidasi ya. Candle terakhir high-nya nih. Mother candle ini anggaplah anak-anaknya. Nah, jadi ini konsolidasi. Kalau breakout bawah ini targetnya di mana, Pak? Nah, kita caranya sih ngukur support ya ini. Ya. Ini adalah support. Sorry. Nah, kenapa setelah naik koreksinya tertahan di 2151? Karena di sini ada resisten ya, ada support. Resisten di breakout jadi support. Terus ada cluster support 23,6 ya, tertahan di sini ya. Terus yang kedua support selanjutnya di 3,8 ini. Nah, ini bisa dijadikan Bapak Ibu untuk apa ya? Incaran lah untuk melakukan buy. Oke, boleh ya. Tunggu koreksi dulu ya. Inilah koreksi-koreksi tanda area kuning ini saya.
untuk melakukan buy. Bisa di sini sudah terlambat ya, udah direspon ya, atau di sini ini. Kalau mau short selling ya, boleh ya, short selling ya. Nah, stop loss-nya berarti high-nya yang kemarin 2195 ya. Nah, boleh ya. Oke, short selling-nya di berapa Pak? Ini ya. Nah, ini kan bisa tarik kayak gini ya. Oke. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini yang trading berarti ya, ini arahnya ke bawah ya. Nah, ini anggap bullish-nya, ini koreksi kemarin ya, high-nya di sini. Nah, ini mungkin tertahan di sini. Boleh ya, ini sell di sini ya. Oke, silakan ya. Atau sejajar, ini kan resisten 4 jaman 2180 ya. Boleh sell di sini. Stop loss-nya di high-nya ini ya. Oke, boleh. Harus pakai stop loss ya. Oke, harus pakai stop loss kalau Mas. Ya, silakan ya. Cukup untuk Mas. Aduh Pak, waduh. Nanti pagi kan ada earning. Oh, aduh ada earning ya. Coba ya. Terakhir ini nggak selesai-selesai ini. Aduh. Oke, ini Adobe. Saya cek. Adobe ini earningnya. Oh iya, next earning tomorrow besok ya. Earningnya ya. Forecastnya earningnya ini bagus ya. Ya, secara report earning bagus ya, forecast. Hmm, Oke, ini pernah kita bahas ya. Nah, ini area belinya di sini tapi nggak nyampe tertahan di MA. Oke, saya mulai dari weekly. Nah, oke, saya hapus dulu ini. Tren masih naik ya. Tren masih naik dari sini ya. Ini kan kelihatan ya. Nah, dari sini, ini, sini. Ini double top ya. Nah, harusnya secara ukuran double top ini ke sini ya. Kalau saya lihatnya ke sini ya. Ini double top ya. Seperti Apple ya. Pola grafiknya mirip Apple ya, double top ya. Dia nggak mampu bikin high lebih tinggi sejajar. Nah, ini harusnya dijebol bener ya. Ini harusnya dijebol, benar dijebol ya. Sekarang sideways 3 minggu ini konsolidasi ya. Saya lihat potensinya akan terkoreksi ke support ini. Oke, nah, coba saya ukur ya. Ya, inilah ya 161-nya di sini. Oke, terus saya turunkan daily. Daily sekarang koreksi ya, merah ya candlenya ya. Oke, oke, ini channel ini. Sorry, ini channel ini. Ya, jadi ini koreksi ya. Nah, saya lihat kayak gini ya, pergerakan untuk Adobe ya. Nah, kalau dia breakout bawah, tembus baru sini. Ya. Breakout atas, dia lanjut ya. Ini triple top. Oke, kalau tanya Pak, Adobe buy di mana? Inilah area beli saya ya. Saya nunggu di support area support di sini ya. 515 sampai 500 ya. Oke, kalau di sini saya tanggung nggak berani ya. Kenapa? Karena margin profitnya sedikit sama dibandingkan sama resikonya ya hampir sama. Lebih baik saya tunggu di sini. Oke. Ini untuk Adobe ya. Nah, memang forecastnya bagus earning, tapi aktualnya saya nggak tahu ya. Kalau keluar bagus mungkin sudah direspon bisa, atau bahkan nanti keluarnya jelek. Nah, besok bisanya open gap down langsung ya. Adobe kalau open gap down ini nggak nanggung-nanggung ya. Nah, kita lihat karakternya kayak ini open gap down lumayan ini ya. Nah, dari
365 langsung ke 326, $20 lebih. Ya, ini juga ya. Nah, sekali open gap ya Adobe lumayan range-nya besar ya. Nah, saran saya lebih baik tunggu rilis earnings sekalian ya atau mendekatin support di sini. Oke, ini untuk Adobe. Oke, clear ya? Karena durasi waktu sudah lewat. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, semua sudah saya jawab, semua pertanyaan dan request Bapak Ibu ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Tetap disiplin ya, jangan greedy, jangan emosi, terus jaga kecukupan equity ya. Kalau ada momentum ya manfaatkan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, salam profit.